kesempatan ini kita sampai pada pembahasan bab nafaqah. Babun nafaqati. Kata nafaqat atau kemudian kita serap dalam bahasa Indonesia nafaqah atau nafakah merupakan bentuk jamak dari kata nafaqah. Nafaqat jamaknya nafaqat, yang berarti sesuatu yang diusahakan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup seseorang. Kebutuhan ini bisa berupa pakaian ataupun berupa makanan ataupun tempat tinggal maupun kebutuhan-kebutuhan yang lain. Di dalam kitab Bulughul Maram bab nafaqah ada beberapa hadis yang diantaranya adalah hadis sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhalat Hindu bintu Utbata imratu Abi Sufyana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna Aba Sufyana rajulun sahihun la yu'tini minan nafaqati ma yakfini wa yakfi bani illa ma akhadtu min malihi bi khairi ilmi fahal alayya fi dhalika min junahin faqala khudhi min malihi bil ma'rufi ma yakfiki wa yakfi baniki muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Hindun binti Utbah, beliau adalah istri Abu Sufyan, di mana Hindun binti Utbah ini kedua dan Abi Sufyan keduanya masuk Islam pada Fathu Mekah, di mana kita semua tahu bahwa Hindun ini awalnya adalah salah satu orang yang memusuhi Nabi dan memusuhi para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan cerita beliau sangat masyhur, di mana ketika syahidnya sahabat Hamzah di dalam peristiwa perang Uhud, Hamzah syahid, kemudian dadanya dibelah oleh Hindun binti Utbah tadi, dan hatinya atau jantungnya diambil kemudian dimamah-mamah atau dimakan oleh Hindun. Itu saking bencinya kepada sahabat-sahabat Nabi. Akan tetapi pada Fathu Mekah beliau masuk Islam. Suatu ketika diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Hindun binti Utbah ini bertemu atau masuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengadukan permasalahannya. Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyan, yang dimaksud Abu Sufyan adalah suaminya. Ya Rasulullah, sungguh Abu Sufyan suamiku adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu aku berdosa ya Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menimpali atau menjawab dengan sabdanya, ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu sesuai dengan uruf atau ma'ruf, tradisi yang berlaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim atau sering kita sebut dengan istilah muttafaqun alaihi. Hadis ini secara sederhana bisa kita pahami bahwa seorang istri tidak diharamkan, artinya diperbolehkan untuk mengambil haknya. Haknya yang dimaksud adalah nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri. Jadi istri tidak diharamkan atau istri boleh istri boleh mengambil haknya dan termasuk hak anaknya dari harta suami meskipun tanpa atas izin suaminya. Akan tetapi pengambilan hak di sini adalah sesuai dengan bil ma'ruf tadi, dengan uruf, dengan batas kewajaran yang berlaku pada umumnya masyarakat setempat.
Kenapa demikian? Ini menunjukkan bahwasanya fatwa Nabi dalam perihal nafkah. Karena dalam konteks ayat ini suami Hindun binti Utbah atau Abu Sufyan ini diceritakan sebagai sosok orang yang pelit, yang bakhil, yang syahih. Bahkan para ulama menjelaskan kata syahih itu lebih pelit daripada pengistilahan dengan kata bakhil. Itu rajulun syahihun. Bahkan sampai tidak memberikan hak istri yang menjadi kewajiban suami berupa nafkah. Maka ketika Hindun bintu Utbah ini sowan atau meminta fatwa kepada Nabi, kemudian Nabi menjawab atau memberikan fatwa boleh seorang istri untuk mengambil haknya dari harta suaminya meskipun tanpa seizinnya, meskipun tanpa sepengetahuan suami, akan tetapi dengan catatan min malihi bil ma'rufi ma yakfiki wa yakfi baniki. Jadi mengambil dari hartanya dengan cara yang ma'ruf, ya, sesuai dengan tradisi yang berlaku, sesuai kebutuhan hidup istri dan sekaligus kebutuhan hidup untuk anaknya. Artinya tidak boleh berlebihan. Kemudian muncul pertanyaan, berapa kisaran nafkah yang ma'ruf itu? Para ulama menjelaskan kisaran nafkah yang ma'ruf atau istilahnya sesuai dengan tradisi yang berlaku itu sebagaimana dalam pendapatnya madhab Malik. Wa amma miqdarun nafaqati fadhahaba Malikun ila annaha ghairu muqaddaratun bisyar'i wa anna dzalika raji'un ila ma yaqtadihi hal zauji wa hal zaujati. Jadi kadar atau ukuran nafkah suami kepada istri itu menurut Imam Malik adalah ghairu muqaddarah. Ya, tidak ada kadar yang pasti secara syariat, akan tetapi dikembalikan kepada kebutuhan atau keadaan suami dan kebutuhan maupun keadaan istri. Karena yakhtalifu bihasbi ikhtilafil amkinati wal azminati wal ahwali. Karena bisa jadi antara tempat, perbedaan zaman, perubahan keadaan itu akan membuat perbedaan kadar atau nominal atau jumlah nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri. Meskipun dalam pendapatnya Abu Hanifah dan pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, wa qala Abu Hanifah wa dhahaba Asy-Syafi'i, Abu Hanifah itu sesuai dengan pendapatnya Imam Malik, wa dhahaba Asy-Syafi'i ila annaha muqaddarah. Meskipun menurut Imam Asy-Syafi'i kadar nafkah itu ya harus ditentukan. Fa'alal musirin, Imam Syafi'i membagi 3 kelompok. Bagi orang yang musir itu orang yang berkelapangan, keterkecukupannya terpenuhi dengan lebih, maka muddani, 2 mud. Wa alal awsati, bagi orang yang menengah-menengah, maka muddun wa nisfun, 1 mud dan setengah. Wa alal mu'siri, bagi orang yang kesusahan, maka muddun, 1 mud. Kemudian 1 mud itu berapa? 1 mud itu oleh para ulama diperkirakan 543 gram. 543 gram. Sebagian ulama yang lain berpendapat 815 gram. Ya, nanti bisa dihitung. Kalau 2 mud itu berarti tinggal kalikan 2, 543 kali 2 atau 815 kali 2. Itu ukuran yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i. Akan tetapi para ulama modern lebih condong pada pendapatnya Imam Malik maupun pendapat Abu Hanifah, di mana kadar atau ketentuan kisaran nafkah itu ya disesuaikan dengan tempat, zaman atau masa,
atau keadaan suami dan istri. Artinya tidak bisa ditentukan dengan nilai atau nominal tertentu. Tergantung kemampuan suami, tergantung kebutuhan istri, tergantung zaman yang berlaku atau umumnya masyarakat berlaku itu seperti apa. Itu yang menjadi kadar atau ketentuan yang menetapkan kadar nominal nafkah yang harus dibayarkan atau diberikan oleh suami kepada istrinya. Ini. Kemudian hadis yang kedua dari Tariq al-Muharibi. Qala qadimna al-Madinata fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun 'alal minbari yakhtubun nasa wa yaqulu yadul mu'ti al-ulya wabda biman ta'ulu ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka thumma adnaka rawahu an-Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban wa Daruqutni. Dari Tariq al-Muharibi radhiyallahu anhu berkata, ketika kami datang ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar berkhutbah di hadapan orang-orang. Beliau bersabda, tangan pemberi adalah yang paling tinggi atau paling utama. Mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu, yaitu ibumu, kemudian ayahmu, kemudian saudaramu perempuan dan laki-laki, lalu orang yang dekat denganmu dan yang lebih dekat denganmu seterusnya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hadis ini sahih menurut Ibnu Hibban dan Ad-Daruqutni. Hadis ini menjelaskan atau memberikan informasi kepada kita bahwasanya hadis ini sejalan dengan hadis lain, al-yadu al-ulya afdalu minal yadi as-sufla. Tangan di atas itu lebih utama daripada tangan di bawah. Yang dimaksud tangan di atas itu adalah kiasan dari orang al-mu'ti, orang yang suka memberi, orang yang suka menderma, itu lebih utama daripada tangan di bawah. Maksudnya adalah as-sa'il, orang yang meminta-minta, atau orang yang sebenarnya mampu tapi dia adalah al-mani asy-syahih al-bakhil. Dia mampu tapi dia tidak mau memberikan sebagian rezekinya untuk orang lain karena dia bakhil atau karena dia pelit. Kemudian di dalam hadis ini menjelaskan runtutan siapa orang yang paling berhak atau orang yang paling utama untuk mendapatkan nafkah dari seseorang. Maka Nabi merinci atau mengurutkan yang pertama adalah orang tua. Wabda biman ta'ulu. Mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu, yaitu adalah orang tua. Dan orang tua kemudian mengkerucut pada ibumu, ummaka wa abaka, ibumu kemudian bapakmu. Hal ini senada dengan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah ketika beliau bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik padanya? Maka Nabi menjawab, ummuka thumma ummuka thumma ummuka thumma abuka. Nabi menjawab dengan 3 kali ibumu, kemudian baru sekali kepada ayahmu. Ini menunjukkan akan keutamaan ibu daripada ayah, atau hak ibu itu lebih dalam hal nafkah melebihi dari hak seorang ayah. Terlebih karena ayah itu justru malah yang memberikan nafkah. Ini dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 disampaikan bahwa sainal insana biwalidayhi ihsana, dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tua. Bahkan para ulama menjelaskan bahwasanya seorang anak itu berkewajiban memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Terlebih apabila orang tua itu sudah udzur,
sudah udzur itu maksudnya sudah tua, maka tidak pantas atau istilahnya tidak dibenarkan atau bisa sampai pada diharamkan apabila seorang anak yang berkecukupan membiarkan kedua orang tuanya di masa yang udzur atau tua tadi masih melakukan pekerjaan untuk sekedar mencukupi kebutuhannya. Justru semestinya seorang anak ini mencukupi kebutuhan orang tua yang sudah udzur, sebagaimana kalau dalam ayat itu kan kama robbayani shaghira, sebagaimana mereka mendidik ketika aku kecil, artinya hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Kalau kita kembalikan pada ayat Al-Ahqaf, surat Al-Ahqaf ayat 15 tadi, sebagaimana seorang ibu itu hamil dalam keadaan yang susah payah, kemudian lahir dalam keadaan susah payah. Artinya nafkah anak kepada orang tua itu adalah sebagai balasan atas kepayahan orang tua dalam memberikan nafkah, mendidik, merawat anak ketika masih bayi sampai dewasa. Maka ketika anak atau bayi tadi sudah dewasa dan sudah diberikan kemapanan, diberikan kecukupan, berbalik kemudian orang tua sudah udzur, sudah tua, yang tidak pantas untuk melakukan pekerjaan berat, maka berbalik nafkah kepada mereka berdua itu wajib, kan, bagi atau wajib atas ke anak-anaknya. Ini wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalat ummuhu kurha wa wada'athu kurha umuka wa abaka. Kemudian baru ukhtaka, saudara perempuan, wa akhaka, saudara laki-laki, tsumma adanaka, kemudian kerabat yang dekat, yang lebih dekat dan seterusnya. Ini penekanannya adalah memberikan nafkah kepada kerabat, ya, karena orang yang memberikan nafkah kepada kerabat itu punya dua pahala. Pahala yang pertama, pahala sedekah karena memberikan nafkah dalam rangka mencukupi kebutuhan orang lain. Yang kedua adalah pahala dari berbuat silaturahim, menyambung hubungan persaudaraan dengan kerabat.